Ketika Tuhan melihat kita dalam keadaan tersesat, susah, bahkan tersungkur, bahkan sesusah-susahnya kehidupan manusia kita alami, Tuhan tetap melihat. Apakah dia hanya melihat murid-muridnya saja? Tidak. Kita pun murid-murid. Orang yang disebut murid-muridnya adalah orang yang datang kepadanya, orang yang percaya kepadanya dan mengikutkan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dalam hal ini, Tuhan memang sebenarnya tenang, gak ikut dia dalam perahu itu. Tapi Tuhan maha hadir. Dia ada di sini, dia ada di Jakarta, kutub utara dan segala macam. Saya kasih contoh cerita tadi, kami bicara-bicara di mobil tadi ya, mengenai satu orang yang mempunyai ibunya ini sudah lama sakit. Kemudian secara diagnosa dokter bilang bawa pulang aja. Ini udah gak biasa, ini udah gak bisa lagi. Ini paling 2 hari aja udah meninggal. Ya, udah meninggal. Secara medis meninggal. Tetapi apa yang terjadi? 1 minggu hidup. Gak dikasih apa-apa, obat tak ada, apapun tak ada. 1 minggu masih hidup. 2 minggu masih hidup. 1 bulan masih hidup. 3 bulan masih hidup. Yang jaga tuh nih, anaknya 3 bulan, ya. Kemudian dia bilang sama ada orang yang dipercayai, secara medis gak bisa ditolong lagi. Orang pintar lah ditanya, kayak mana mama kami? Terus orang pintar bilang, ya kalau ini mamamu ini ada simpanannya di dalam, tapi dia tidak bisa lepaskan. Harus ada yang melepaskannya, tapi ya gak gratis lah, kan ada biayanya. Bayar harus minimal 2 juta. Nah, dia pun gak ada uang, udah habis-habisan nih sama mamanya, pampersnya segala macam gratis. Nah, ada waktu dia cerita, ya hubungi saya. Dia bilang begini, tolonglah Kak, apa yang harus kulakukan? Kalau Kak pinjamlah uang 2 juta. Mau ngapain? Ini supaya mamaku ini ada simpanan di dalam, hanya bisa diselesaikan pakai orang pintar. Hanya orang pintar, kalau pintar menyelesaikan, mengusir yang gak pintar di dalam mama, ya kan? Jadi saya bilang, anaknya, saya mana punya uang 2 juta, saya bukan bekerja, ada usaha atau ada, saya yang Tuhan, ya biayanya pun hanya untuk melakukan pekerjaan hamba Tuhan, perjalanan. Saya gak bisa tolong kamu, ada apa? Dia bilang, terus saya bilang, beginilah, kalau kau mau, kau usah uang, kau usah pinjam di mana. Saya mau tolong kamu, tapi saya pun bukan saya yang buat. Saya mau tolong kamu untuk menyelesaikan urusan mamamu ini, tapi pakai Tuhan saya. Tuhan saya namanya Yesus Kristus. Saya tidak bisa apa-apa, tapi saya akan minta sama namanya Yesus Kristus itu untuk menyelesaikan urusan mamamu. Karena biasanya orang dalam keadaan kejepit, ya, kepepet, namanya kepepet. Apa menjadi ya terserah mau apa pun yang penting selesai masalah ini biasanya manusia, ya kan? Akhirnya singkat kata kita kesepakatan. Saya bilang kau dan kakak saudaramu yang ada di situ harus sama-sama sepakat untuk kita akan menolong mama. Singkat cerita, ya, tadi kan saya mau kasih ilustrasi bahwa Yesus ada di mana, murid-muridnya ada di dalam, ya. Singkat cerita, saya dilihat teman saya dan mamanya ada di pulau jauh. Jauh kan, kurang laut ya. Dan kami terburu-buru pakai. Saya bilang teleponnya di speaker, kasih di telinga mamamu, dan kau sama saudaramu ada di kiri kanan. Saya akan berdoa meminta kepada yang namanya Tuhan Yesus saya itu untuk menyelesaikan mamaku. Yang kalau menurutku memang ada hal-hal yang di dalam mama. Kemudian tibalah waktu yang disepakati, saya harus berdoa dulu dan jam 7 malam kita sepakati saya. Hanya saya mulai bernyanyi, saya mulai mengucapkan firman Tuhan. Jadi bukan kata-kata pandai untuk kita, ya, mengucapkan firman Tuhan karena firman Tuhan yang
Nah, ketika saya mulai berdoa dan menyebutkan namanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa mengusir, melenyapkan segala roh-roh yang berada dalam tubuhnya, maka dengan kuasa darah Yesus keluar, usir, jangan ada di sini. Sudah selesai berdoa? Sudah selesai. Oke, kita tunggu apa yang Tuhan Yesus kami lakukan. Tunggulah apa yang terjadi yang dilakukan sama Tuhan, bukan saya. Kemudian baru malam besoknya saya sudah dapat kabar. Terima kasih lagu Mama sudah aku yang dikasih. Allah kita yang kita sembah itu Maha hadir. Meski engkau di pengadilan, entah di mana engkau di tempat kena di sini. Kalau kau panggil dia, kalau kau sudah berkoneksi sama Tuhan Yesus, dia tetap ada. Amin. Tidak dibatasi oleh ruang waktu. Di tempat ini kau boleh berdoa untuk seseorang walaupun di kutub utara sana bolak-balik. Saya bilang terkoneksi kepada Tuhan. Tuhan selamatkan bundaku di kutub utara. Sambutlah, sambut. Ada ayatnya, bukan saya yang tahu. Ayatnya adalah ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian. Tidak. Artinya perahu ada di laut, ada di danau, Yesus ada di dalam secara tubuh. Yesus kan sekarang tidak pakai tubuh lagi karena dari surga kan, tapi rohnya akan mengikuti kita karena matanya tetap. Berarti